Farid pelajaran agama. Jadi, stay tunggu, stay tune. Subscribe. だからワン、ツー、スリーで歩き出せ。今日も明日も昨日も変わらないならばワン、ツー、スリーで歩き出せ。回る世界と逆向きで。Masker, masker. Pak. Sebelumnya izin perkenalan diri dulu ya, Bu. Boleh. Kenalkan, saya Nabila Nurhaliza dari tingkat 1 keperawatan, Bu, sama teman-teman saya. Kenalkan, Bu, nama saya Nabila Nurhaliza, saya dari 1 keperawatan juga. Dan memperkenalkan diri, Bu, perkenalkan nama saya Tiara Melisa dari 1 keperawatan. Nama saya Sri Ananda Pujiati, Bu, dari 1A Keperawatan. Ibu, nama saya Dinda Putri dari 1A Keperawatan. Dinda. Apa kira-kira tujuannya? Jadi tujuan kami ke sini, Bu, ingin mewawancarai Ibu terkait tugas kami, tugas agama dengan Bapak Bayu. Itu wawancaranya tentang bagaimana sih seseorang yang sukses itu kita telaah, bagaimana dia bisa sukses, apa aja alasan dia bisa sukses, terus kayak amalan apa aja yang dia lakukan sehingga bisa sampai ke tahap itu gitu. Gitu. Jadi tugasnya tugas agama ini. Iya, Bu. Gitu. Kenapa kalian milih Ibu? Karena Ibu memenuhi Karena sudah banyak dosen yang lain sudah dipilih juga. karena itu memenuhi kriteria, Bu. Kriterianya apa? Sukses, berpendidikan. Kalian lihat suksesnya dari mana? Sukses seperti Ibu sekarang, maksudnya menduduki posisi. Terima kasih kalau begitu, alhamdulillah. Sebetulnya kalau menduduki jabatan wadil 3 itu amanah sebetulnya ya. Amanah yang dititipkan sebagai tugas tambahan. Jadi sebetulnya Ibu adalah dosen ya. Tugas utamanya adalah dosen di jurusan keperawatan. Tapi mendapat amanah untuk ditambah tugasnya sedikit di wadil 3. Nah, tambahan ini alhamdulillah didapatkan, mungkin prosesnya cukup panjang ya. Waktu Ibu kemarin cerita sama kalian dari zamannya tamat kuliah, Ibu sempat honor dulu mengajar, tapi awalnya di SPK ya, Sekolah Perawat Kesehatan. Tahun 97 itu tamat dari D3 Keperawatan, honor dulu 1 tahun. Setelah honor 1 tahun, rupanya ada pengangkatan pegawai negeri. Nah, diangkat Ibu sebagai pegawai negeri dan ditempatkan di SPK Pekanbaru. Dapat jatahnya di SPK Pekanbaru. Hanya saja di Pekanbaru waktu itu SPK-nya gurunya banyak. Jadi diperbantukan di kelas jauhnya di Rengat. Jadi Ibu sempat di Rengat itu sekitar 2 tahun sebelum lanjut kuliah lagi. Tamat D3 itu alhamdulillah dapat lagi rezeki, disekolahkan lagi. Tugas belajar dari Kementerian Kesehatan. Dapat tugas ngambil S1 ya. Dapat beasiswa. Tamatnya tahun 2002 akhir, hampir 2003. Ibu ditarik ke Pekanbaru. Ya, tarik ke Pekanbaru 2003, mengajar di Akademi Perawat, itu sudah tidak SPK lagi. Jadi dosen keperawatan waktu itu, kemudian alhamdulillah juga mungkin karena waktu itu masih sedikit yang tamatan S1, ditunjuklah sebagai koordinator kependidikan di jurusan keperawatan.
Dari koordinator dapat lagi naik sedikit kepercayaan jadi sekretaris di jurusan. Kemudian dapat lagi, alhamdulillah, dia sekolahkan lagi beasiswa S2. Tamat S2-nya jadi ketua jurusan. Dari ketua jurusan 2019 inilah dapat amanah untuk menjadi Wadil 3. Kalau periodenya habisnya mungkin nanti 2023 ya, mungkin habis berarti ya. Kemudian nanti akan ada pemilihan lagi. Semua itu didapatkan bukan berarti karena semata-mata karena ibu sendiri ya. Banyak bantuannya, banyak support dari keluarga, teman, dan yang paling utama sekali tentu ridho Allah ya. Kalau tanpa campur tangannya Allah pasti tidak akan lewat, pasti tidak akan bisa. Cuma intinya yang ibu rasakan kenapa ibu bisa jalan sejauh ini, intinya disiplin aja. Ya. Kalau kita disiplin, ibu juga nggak pintar kok, ya, nggak pintar. IP ibu juga, ya, kalau zaman dulu itu 275, 285 itu sudah bagus. Ya, kalau sekarang kan 325 ya. Kalau zamannya dulu tuh syarat minimal tuh 275. Alhamdulillah ibu sudah lewat dari itu. Tapi nggak sampai 3, nggak sampai apalagi 4 gitu ya, cum laude ya, nggak sampai. Dalam artian kalau ibu menilai diri ibu tidak pintar, ya, cuma karena ibu disiplin, mengatur diri karena memang salah satu yang ibu pelajari kiat atau bagaimana seorang orang yang yang sukses itu bisa berhasil, ya. Salah satunya adalah disiplin. Jadi disiplin waktu itu yang paling penting. Ya, disiplin itu mulai dari diri sendiri memang. Ya, kalau kita seorang muslim, disiplin itu mulai dari bangun pagi. Ya, sholat subuhnya, kalau kita di sini jam 5 sholat subuh, kalau bisa sebelum jam 5 itu setengah 5 itu udah bangun. Ya, karena memulai aktivitas itu lebih pagi itu lebih bagus, ya, segar. Ya, jadi usahakan memang pagi-pagi itu kan memang disampaikan ya, kalau ibu dulu belajarnya, karena memang kalau agama ini ibu juga tidak terlalu mahir ya. Ibu pernah baca bahwa kalau kita sholat 2 rakaat sebelum subuh itu dunia dan isinya tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, jadi usahakan itu. Nah, insya Allah itu ibu lakukan ya. Meskipun sholat sunat yang lain mungkin sering tertinggal ya. Yang wajib sih alhamdulillah insya Allah ya. Tapi kalau yang rawatib yang 12 rakaat sehari itu kadang sering tinggal ya, karena nggak sempat, kadang nggak ini. Tapi nanti kalian ibu minta mulai dari sekarang coba dibiasakan ya. Jadi orang yang sukses itu bukan hanya orang yang pintar. Banyak orang yang sukses di dunia ini bukan hanya kepintarannya, tapi disiplin yang pertama. Orang pintar banyak di Indonesia, tapi kalau disiplinnya kurang, ya, disiplin itu yang paling penting, ya, dalam apapun itu. Nah, itu yang paling penting. Kalau menurut ibu, kalau dari sekarang kalian sudah belajar itu, insya Allah, ya, tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak bisa kalian capai. Ya, intinya jangan sombong, itu aja ya. Karena sedikit pun rasa sombong kalau ada di hati kita, nah itu tidak bagus. Karena sombong hanya milik Allah ya, hanya Allah yang boleh sombong. Kalau kita tidak ada apa-apanya. Jadi itu kalau pesan ibu dengan kalian itu, disiplin itu yang harus kalian terapkan dari sekarang. Ya, kalau orang muslimnya disiplinnya tuh sholat itu tepat waktu. Nah, kadang-kadang ibu juga ini ya. Sekarang ini agak sedikit miris juga. Di satu sisi kadang-kadang kita mengatur jadwal kuliah contohnya nih. Nah, mengatur jadwal kuliah kadang-kadang kepake waktu jam sholatnya ya.
Nah, minimal pada saat kita mendengar azan segala macam, berhentilah untuk aktivitas dulu. Kalau memang rasa-rasanya kita belum, nih waktunya ini nih, waktunya mepet nih, jam pelajaran udah hampir habis, kemudian azan terdengar, kita nggak sempat sholat ke masjid atau ini. Kalau perempuan sih, kalau ibu prinsip ibu perempuan sih nggak apa-apa, sholatnya lebih baik di rumah gitu ya. Bukan berarti perempuan nggak boleh ke masjid ya. Kalau ibu prinsip ibu di rumah. Karena menurut ibu yang wajib itu adalah laki-laki. Ya, perempuan itu yang terbaik sholatnya adalah di kamarnya, di rumahnya gitu ya. Jadi kalau memang pas jam-jam kuliah itu kita ini memang ada jam pelajaran, minimal pada saat azan berhentilah untuk aktivitas sholat. Nah itu kalau kita muslim ya, dan kebetulan yang sekarang sedang berhadapan dengan ibu muslim semua ya. Nah itu sebetulnya mungkin yang dari ibu ya. Kalau yang lain-lain, tapi bukan berarti sukses ini bukan ada gagalnya ya. Di saat perjalanan ibu dari pertama masuk sampai sekarang itu banyak liku-likunya ya. Susah senangnya pasti ada. Nah, tapi semua itu kalau kita jalankan, insya Allah kita merasa enak ya. Kalau tanpa ada kegagalan, tanpa ada rintangan, kayaknya kurang asik gitu. Nah, jadi itu aja. Kalau dari ibu sih. Ya, boleh. Sukses menurut pandangan ibu tuh seperti apa, Bu? Kayak Sukses kalau menurut pandangan ibu itu adalah sudah tercapainya apa yang dia harapkan. Jadi targetnya udah tercapai. Kita kalau hidup ini kan punya target ya. Kalau ibu gambarkan, kalau orang muslim targetnya itu adalah akhirat. Jadi kalau sukses akhirat kita belum bisa lihat sekarang nih, apakah kita sukses di akhirat besok atau tidak, kan belum tahu nih. Tapi kalau sukses di dunia itu bisa tergambar dari pertama mungkin kita memang targetnya dulu pokoknya saya pengen jadi seseorang itu yang berguna ya. Berguna dalam artian bukan harus menjadi seorang yang dikenal orang, bukan harus menjadi seorang pejabat, bukan. Jadi sukses menurut ibu artinya dia mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Nah itu kalau dari sisi pandang ibu ya. Tapi kalau dia jadi seorang pejabat tapi bikin orang sakit hati, nah menurut ibu itu juga bukan sukses ya. Nah tapi dia menjadi rakyat kecil tapi bermanfaat untuk orang lain, orang di sekitarnya, itu udah sukses. Jadi memang sukses itu kita pandang dalam segi ada skopnya yang kecil, ada skopnya yang besar. Tergantung pada target masing-masing. Nah, semua kita punya target dan harus pasang target, ya harus. Ya, seperti itu. Ibu tanya Bu, Ya. Kebiasaan apa aja sih yang Ibu lakukan dan merasa ikut berperan andil dalam menyelesaikan pendidikan Ibu? Maksudnya di sini dalam artian kegiatan gitu, kegiatan atau kebiasaan gitu. Kalau ibu rasa yang memegang andil ini yaitu tadi kebiasaan yang jelas semenjak ibu kuliah, alhamdulillah yang namanya menyakiti orang tua itu nggak ada ya, karena ibu ingat ridho Allah itu tergantung ridho orang tua ya. Jadi kalau sekali kita menyakiti hati orang tua, maka jangan berharap kita akan bisa bahagia ya. Jadi kalau kebiasaan ibu itu, meskipun ibu merasa ibu belum mampu membahagiakan sepenuhnya orang tua ibu, tapi yang jelas ibu tidak menyakiti hati mereka ya. Meskipun 2018 orang tua perempuan ibu sudah meninggal, tapi alhamdulillah meninggalnya memang di pangkuan. Nah, jadi ibu merasa bahwa
masih belum sempat mengabdi sebaik mungkin ke orang tua, tapi artinya ibu tidak membuat mereka sampai meneteskan air mata, sampai mereka jangankan meneteskan air mata, tersinggung atau sakit hati saja mungkin, mudah-mudahan tidak pernah. Karena memang ibu pernah bertanya nih ke orang tua, kalau memang pernah merasa tersinggung, tersakiti oleh ibu minta maaf. Dan itu maaf itu sering kita sampaikan kepada orang tua. Nah, itu mungkin kebiasaan ibu dengan adik-adik itu biasanya seperti itu. Bukan hanya di hari lebaran saja, tapi kapan kita merasa ada sesuatu yang kurang enak, kita sampaikan ke orang tua. Kalau memang salah, mohon dimaafkan. Karena kalau itu berkepanjangan, nah efeknya juga gak bagus. Nah, kemudian itu tadi, pokoknya disiplin. Nah, sampai sekarang disiplin itu memang ibu terapkan gitu. Jadi ibu nggak suka yang namanya telat, salah satunya. Nah, salah satunya telat itu ibu nggak suka. Jadi kalau ada kegiatannya mulainya jam 7:30, ibu maunya jam 7:15 itu sudah ada di tempat. Itu minimal. Jadi mau tanya, Boleh. faktor-faktor apa aja sih ibu yang buat ibu bisa nambahin ini? Banyak faktor. Yang pertama faktor tentunya selain dari dukungan orang tua, itu juga kesempatan ya. Ada kesempatan, ada peluang, dan kemudian kriteria yang diminta untuk sampai ke titik-titik tertentu di karir ibu ada syaratnya. Dan alhamdulillah persyaratan itu bisa dilewati. Dan itu juga kepercayaan dari teman-teman ya. Kalau teman-teman ibu rasanya nggak percaya dengan ibu, tentu ibu tidak akan duduk di sini. Nah, karena kepercayaan dari mereka, kemudian selain dari persyaratan yang sudah ibu penuhi, itu faktor. Izin bertanya Bu, keberhasilan, kesuksesan dan rezeki kita kan telah diatur oleh Allah kan Bu. Amalan yang dari dulu hingga sekarang yang ibu tidak pernah terlewatkan sampai di titik ini apa aja Bu? Kalau amalan, apa ya kalau amalannya? Kadang-kadang ibu mikir juga nih amalan yang nggak pernah berhenti. Kadang-kadang kalau dibilang amalan sedekah subuh, itu kan biasanya sedekah subuh tuh habis sholat subuh kita sudah, kadang-kadang itu juga sehari dua hari kadang lupa gitu. Ibu suka bikin celengan di rumah tuh, bikin celengan di rumah, nanti berapa aja tiap hari itu nabung. Maksudnya masukkan ke celengan, nanti celengan itu kita serahkan sekali 6 bulan, sekali berapa diserahkan. Cuma itu juga ibu rasa kadang-kadang sering lupa juga gitu. Nah, cuma dibiasakan gitu ya amalannya seperti itu. Jadi habis subuh nabung agak 1.000, 2.000, berapa yang ada di dompet ibu, ada uang ini. Biasanya kita suka gitu ya, sukanya gini, kalau sedekahnya cari uang yang paling kecil gitu ya. Yang penting niat ibu pokoknya senabung, nabung gitu. Mau 1.000, 2.000, 5.000 gitu. Nah itu mungkin ya. Terima kasih Bu. Jadi di sini nggak izinin putar Bu ya. Jadi buat semuanya dalam kehidupan ini, kita harus berikhtiar ya. Kita harus senantiasa bertawakal. Tuh. Terus jangan lupa restu orang tua nomor 1. Itu yang paling penting. Orang tuanya masih ada semua kan? Alhamdulillah masih. Selagi masih ada orang tua, jangan sampai orang tua meneteskan air mata. Ya, itu yang perlu kalian ingat. Karena sekali orang tua merasa sedih, hidup kita nggak nyaman, hidup kita nggak akan enak. Ya, tapi kalau orang tua rindu dengan kita, aman rasanya. Kalau kita punya target dalam hidup ini, insya Allah gampang aja mencapainya. Ya. Senangkan orang tua, pasti kalian akan disenangkan oleh Allah. Ya, nggak usah jauh-jauh. Ya, bagaimanapun salahnya orang tua, kita perlu mengingatkan, tapi dengan cara yang baik dalam hal itu. Kalau memang orang tuanya memang keliru atau salah, wajar. Namanya orang tua juga manusia kan.
boleh diingatkan, tapi dengan cara yang lembut, lemah lembut, sabar. Oke, hanya ini saja. Itu aja wawancaranya. Jadi guys, ini selesai wawancara. Ini para. Jadi guys, kami selesai wawancara. Teman, gimana pendapatnya? Kalau ada masalah Jempol doang. bilang aja sama ibunya. Kata ibunya